Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai ruang lingkup atau konsep dasar ilmu mikrobiologi. Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa poin tentang apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi, yang kedua yaitu ruang lingkup mikrobiologi, yang ketiga pengertian mikroba, yang keempat penggolongan mikroba di antara jasad hidup, dan yang terakhir adalah keterkaitan mikrobiologi dalam ilmu kefarmasian. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723 merupakan mahasiswa ilmu pengetahuan alam kebangsaan Belanda. Pertama kali melaporkan pengamatan dengan keterangan gambar yang teliti. Telah membuat lebih dari 250 buah mikroskop. Kekuatan lensa tertinggi yang dicapainya adalah 200-300 kali. Pada tanggal 9 Juni 1975, di buku yang berjudul Mengumpulkan Air Hujan dalam Cawan, ia melihat ribuan makhluk hidup kecil dalam setetes air. Dan pada tanggal 17 September 1683, gambar-gambar pertama tentang bakteri yang dikorek dari sel-sel gigi manusia. Sketsa sel yang didapat, ada bulat atau kokus, ada batang dan atau bacillus, dan spiral. Namun sebelum tahun 1800, orang-orang belum menyadari kalau mikroorganisme adalah penyebab banyak penyakit. Teori generasi spontan. Teori biogenesis Louis Pasteur 1822 sampai 1895, ahli kimia meneliti tentang proses fermentasi. Menurut Louis Pasteur, fermentasi terjadi karena enzim, yaitu zat yang dihasilkan sel hidup yang menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia tertentu, labu berleher angsa. Teori nufta fermentasi. Teori nufta penyakit Oliver Wendell Holmes 1834, demam nifas yang sering fatal menular bisa disebabkan oleh mikroorganisme yang dibawa dokter atau bidan atau perawat dari ibu yang satu ke yang lainnya. Ignaz Philipp Semmelweis 1865, prosedur obstetri yang benar 1877, Pasteur, penelitian antraks 1843 sampai 1910, Robert Koch menemukan bakteri berbentuk batang atau basil yang menimbulkan tuberkulosis dan kolera. Media, suatu substrat untuk menumbuhkan bakteri, contohnya yaitu agar-agar. Penelitian pada media, adanya koloni-koloni sekelompok sel yang biasa dilihat dengan mata telanjang. Ruang lingkup mikrobiologi dasar. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroba. Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu dari biologi dan memerlukan ilmu pendukung kimia, fisika, dan biokimia. Mikrobiologi sering disebut ilmu praktek dan biokimia. Dalam mikrobiologi dasar, diberikan pengertian dasar tentang sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan, mikrobiologia terapan di bidang lingkungan dan pertanian. Mikrobiologi lanjut telah berkembang menjadi bermacam-macam ilmu, yaitu virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, dan sebagainya yang mempelajari mikroba spesifik secara lebih rinci atau menurut kemanfaatnya. Pengertian mikroba. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupan yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi.
Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Penggolongan mikroba di antara jasad hidup. Secara klasik, jasad hidup digolongkan menjadi dunia tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia. Jasad hidup yang ukuran besar dengan mudah dapat digolongkan ke dalam plantae atau animalia. Tetapi, mikroba yang ukurannya sangat kecil ini sulit untuk digolongkan ke dalam plantae atau animalia. Selain karena ukurannya, sulit penggolongan juga disebabkan adanya mikroba yang mempunyai sifat plantae dan animalia. Menurut teori evolusi, setiap jasad akan berkembang menuju ke sifat plantae atau animalia. Hal ini digambarkan sebagai pengelompokan jasad berturut-turut oleh Haeckel, Whittaker, dan House berdasarkan perbedaan organisasi selnya. Haeckel membedakan dunia tumbuhan atau plantae dan dunia binatang atau animalia dan protista. Protista untuk menampung jasad yang tidak dapat dimasukkan pada golongan plantae dan animalia. Protista terdiri dari algae, ganggang, protozoa, jamur, dan bakteri yang mempunyai sifat uniseluler, sonosistik, atau multiseluler tanpa berdiferensiasi jaringan. Whittaker membagi jasad hidup menjadi 3 tingkat perkembangan, yaitu jasad prokariotik, yaitu bakteri dan ganggang biru; jasad eukariotik uniseluler, yaitu algae, sel tunggal, kamir, dan protozoa; jasad eukariotik multiseluler dan multinukleat, yaitu divisio fungsi, divisio plantae, dan divisio animalia. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai ciri umum mikroba. Mikroba di alam secara umum berperan sebagai produsen, konsumen, maupun redusen, di mana ketiga peranan mikroba ini memiliki peranan yang berbeda-beda pula. Yang pertama, ada jasad produsen, di mana jasad produsen menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik dengan energi sinar matahari. Mikroba yang berperan sebagai produsen adalah alga dan bakteri fotosintetik. Yang kedua, jasad konsumen, di mana jasad konsumen ini menggunakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Contoh mikroba konsumen adalah protozoa. Dan yang ketiga adalah jasad redusen, di mana peranannya yaitu menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup yang mati menjadi unsur-unsur kimia atau mineralisasi bahan organik, sehingga di alam terjadi siklus unsur-unsur kimia. Contoh mikroba redusen adalah bakteri dan jamur atau fungi. Mikroba ada yang terdiri dari satu sel, disebut dengan uniseluler, dan ada juga yang terdiri dari beberapa sel, yang disebut dengan multiseluler. Setelah ditemukan mikroskop elektron, dapat dilihat struktur halus di dalam sel hidup, sehingga diketahui menurut perkembangan selnya terdapat 2 tipe jasad, yaitu 1. Prokariota atau jasad prokariotik atau primitif, yaitu jasad yang perkembangan selnya belum sempurna. Kedua, eukariota atau jasad eukariotik, yaitu jasad yang perkembangan selnya telah sempurna. Selain yang bersifat seluler, ada mikroba yang bersifat non-seluler, yaitu virus. Virus adalah jasad hidup yang bersifat parasit obligat, berukuran super kecil atau submikroskopik. Virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Keterkaitan mikrobiologi dalam ilmu kefarmasian, yaitu mikrobiologi farmasi modern berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan dimulainya produk antibiotik. Suplai produk farmasi dunia termasuk antibiotik, steroid, vitamin, vaksin, asam amino, dan hormon manusia diproduksi dalam jumlah besar oleh mikroorganisme. Produksi antibiotik. Pada awalnya, antibiotik diartikan sebagai senyawa hasil metabolisme mikroorganisme, biasanya yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Biasanya antibiotik merupakan suatu metabolit sekunder yang dihasilkan dalam fase stasioner siklus pertumbuhan mikroorganisme.
Namun pada perkembangannya, istilah antibiotik ditujukan untuk semua senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba baik yang berasal dari proses metabolisme mikroba maupun hasil sintesis. Produksi antibiotik melalui pemanfaatan mikroorganisme dilakukan melalui fermentasi. Adapun sistem fermentasi yang telah berkembang yaitu pertama sistem kontinu. Pada sistem kontinu, media selalu ditambahkan dari luar dan hasilnya dipanen secara berkala. Sistem ini cocok digunakan pada produksi besar atau dalam skala industri agar lebih efisien. Kemudian yang kedua sistem batch. Pada sistem ini tidak ada penambahan media dan pemanenan hasil pada akhir periode fermentasi, sehingga hanya dapat pertahanan selama beberapa jam atau hari. Sistem ini cocok untuk produksi skala kecil atau skala laboratorium. Produksi vaksin. Vaksin berasal dari kata vaccinia, adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, seperti protein, peptida, partikel serupa virus. Kedua, produksi vitamin dan asam amino. Vitamin merupakan faktor nutrisi esensial bagi manusia. Beberapa vitamin dapat diproduksi melalui fermentasi mikroorganisme dan digunakan sebagai suplemen makanan. Misalnya, vitamin B12 dapat diproduksi sebagai produk samping pada fermentasi antibiotik oleh Streptomyces. Vitamin B12 juga diperoleh dari fermentasi Probionibacterium shermani atau Pracoccus denitrificans. Selanjutnya yaitu alkaloid. Alkaloid, beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan dalam terapi. Umumnya diperoleh dari tanaman, namun alkaloid ergot dihasilkan dari fungi. Alkaloid ergot pertama kali diperoleh dari Sclerotium ascomycetes, yaitu Claviceps purpurae. Istilah ergot digunakan untuk menunjukkan bahwa alkaloid jenis ini dihasilkan oleh fungi. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.